Oh, rupanya. Hei, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Halo semua, selamat datang di Vlog City Branding kami. Di sini kami akan membahas yang menjadi salah satu keunikan Yogyakarta, yaitu daerah istimewa. Nah, sebelum melanjutkan nonton videonya, mungkin teman-teman yang memiliki pandangan mengapa Yogyakarta harus diberikan hak otonomi khusus, boleh komen di bawah mengenai apakah hal ini positif atau bisa dibilang negatif. Karena kritiknya tidak lepas dari dapat menyalahi prinsip demokrasi yang ada di Indonesia itu sendiri. Tanpa berlama-lama, langsung kita saksikan, ini dia penjelasannya. Yogyakarta merupakan kota pelajar, kota budaya, sekaligus satu-satunya provinsi di Indonesia yang menyandang status daerah istimewa secara hukum. Tapi apa sih yang menjadi Yogyakarta menjadi begitu istimewa? Keistimewaan ini bukan hanya sekadar simbol atau slogan. Ia berakar kuat dalam sejarah ketika Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman menyatakan diri bergabung dengan Republik Indonesia tanpa syarat, bahkan memberikan dukungan penuh saat Republik masih belum mapan. Sebagai bentuk penghargaan, negara kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-undang ini memberikan kewenangan khusus kepada daerah istimewa Yogyakarta dalam 5 bidang. Salah satunya yang paling menonjol adalah mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur melalui penetapan, bukan pemilihan. Artinya, Sultan Hamengkubuwono yang bertahta otomatis menjadi sebagai gubernur dan Adipati Pakualam sebagai wakil gubernur. Sistem ini tentu unik, bahkan mungkin menjadi satu-satunya di dunia modern, di mana kepala daerah ditetapkan karena garis keturunan dan sejarah kerajaan. Namun, apakah keunikan ini sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh negara Indonesia? Keistimewaan Yogyakarta sering dipandang sebagai bentuk penghargaan atas perannya dalam kemerdekaan Indonesia. Namun, ada beberapa pihak yang mengkritik mengenai mekanisme pemilihan gubernur di daerah istimewa Yogyakarta. Kritik utama datang mengenai mekanisme pemilihan yang dipandang tidak demokratis, di mana pemilihan dilakukan bukan melalui pemilihan umum oleh rakyat, tetapi pengangkatan atas keturunan sultan yang sedang menjabat. Ini sering muncul berbagai pertanyaan. Apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan prinsip demokrasi negara Indonesia? Hal ini sering menuai berbagai pertanyaan. Apakah penetapan tersebut sudah sesuai dengan prinsip demokrasi negara Indonesia? Banyak pihak yang menilai bahwa di sini menyerupai sistem monarki, di mana prosesnya dianggap sebagai kemunduran demokrasi. Di samping itu, banyak kalangan yang menilai dan berpandangan bahwa sistem tersebut bisa membuka ruang bagi kekuasaan yang terlalu sentralistik. Kritikan juga datang dari aktivis HAM, di mana mereka beranggapan bahwa proses ini tumpang tindih dengan prinsip demokrasi. Namun banyak pihak yang setuju dan beranggapan bahwa sistem ini sesuai dengan pelestarian lokal dan kearifan stabilitas budaya. Nah, sekarang masuk ke bagian perdebatan dan pembelaan terhadap keistimewaan. Dimulai dari perdebatan. Yang pertama, asas demokrasi versus penetapan.
Kritik muncul karena pengangkatan gubernur DIY tidak melalui pemilu langsung, tetapi melalui penetapan sultan yang menjabat. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak politik rakyat. Yang kedua, potensi ketimpangan perlakuan daerah. Beberapa pihak menilai pemberian status keistimewaan hanya kepada DIY menciptakan perlakuan tidak setara antar daerah di Indonesia yang juga memiliki kekhasan budaya atau sejarah. Yang ketiga, isu monarki dalam negara republik. Keberlanjutan kekuasaan monarki dalam sistem republik dipersoalkan sebagai anomali dalam struktur pemerintahan modern berbasis konstitusi dan demokrasi. Sekarang ke bagian pembelaan. Yang pertama, pengakuan sejarah dan jasa DIY. DIY memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, termasuk bantuan nyata oleh Kesultanan Yogyakarta terhadap pemerintahan Republik Indonesia pasca proklamasi. Keistimewaan ini dianggap sebagai bentuk penghargaan negara. Yang kedua, kekhasan budaya dan identitas lokal. Sistem penetapan gubernur dari keluarga sultan dilihat sebagai bagian dari pelestarian budaya lokal dan identitas historis yang unik, yang tidak mengganggu jalannya pemerintahan republik. Yang ketiga, bentuk otonomi khusus yang tetap konstitusional. UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY mengatur bahwa hak istimewa DIY tetap berada dalam kerangka NKRI dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pemberian hak otonomi khusus kepada daerah istimewa Yogyakarta merupakan langkah yang memiliki dasar historis, budaya, dan konstitusional. Meski menimbulkan perdebatan terkait prinsip demokrasi dan kesetaraan antar daerah, keistimewaan DIY dibela sebagai bentuk penghargaan atas dasar sejarah serta pelestarian nilai-nilai budaya yang unik. Penetapan sultan sebagai gubernur bukan merupakan bentuk pelanggaran konstitusi, melainkan perwujudan otonomi khusus dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, keistimewaan DIY dapat dipandang sebagai wujud harmoni antara tradisi dan sistem pemerintahan modern yang tetap menjunjung prinsip demokrasi dan persatuan bangsa. Jadi gimana? Setelah mendengar penjelasan dari Elsya, Hussein, dan Zahra, kalian udah cukup paham belum terkait mengapa isu ini cukup hangat diperbincangkan? Nah, tapi sebelum videonya selesai, nggak afdol dong sebagai mahasiswa hukum kita nggak memberikan solusi yang relevan dan kredibel untuk menjembatani dan menangani isu ini? Jadi, solusi yang menurut kami paling relevan adalah reformulasi mekanisme pengisian jabatan yang bersifat hibrida. Misalnya pembentukan electoral college lokal yang tetap melibatkan keraton namun memberikan ruang seleksi terbatas oleh publik. Atau seperti menerapkan model fit and proper test yang terbuka, agar calon dari garis keturunan tetap diuji secara profesional dan akuntabel. Ini meniru praktik monarki konstitusional seperti di Malaysia atau Inggris, di mana simbol budaya tetap dijaga, tetapi fungsi pemerintahan dijalankan secara demokratis. Nah, di samping itu, perlu juga disusun peta jalan harmonisasi budaya dan demokrasi. Mengapa? Karena melalui dialog multi pihak antara pemerintah, pihak keraton, DPRD, dan masyarakat sipil, roadmap ini harus menjamin agar keistimewaan tetap relevan, partisipatif, dan adaptif terhadap zaman dan perkembangan. Evaluasi berkala oleh komisi independen juga penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan undang-undang keistimewaan, termasuk dalam penggunaan danais dan pelibatan publik untuk penyerahan hak otonomi khusus itu sendiri. Pada akhirnya, peningkatan literasi publik mengenai keistimewaan mutlak diperlukan. Minimnya pemahaman warga terhadap undang-undang ini dapat mengurangi efektivitas kontrol sosial dan partisipasi pembangunan. Dengan reformasi sistem penetapan dan roadmap yang inklusif, keistimewaan atau hak istimewa yang diberikan oleh Yogyakarta dapat tetap menjadi simbol sejarah sekaligus model tata kelola yang demokratis dan berkeadaban. Akhirnya, kita sudah sampai di penghujung video. Nah, menurut teman-teman semua setelah mendengar penjelasan dan solusi dari kami, apakah teman-teman tetap berstatement bahwa hal ini positif atau negatif? Boleh komen di bawah. Terima kasih banyak atas antusias dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami berikan, apa yang kami sampaikan menjadi manfaat dan ada pelajaran yang bisa diambil. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.